Di sebuah hutan yang lebat, terdapat seekor burung gagak bernama Garo. Garo adalah gagak yang berbeda dari yang lainnya. Ia tidak suka berteriak, tidak suka berkelompok, dan sering menghabiskan waktu sendirian. Banyak teman-temannya menganggapnya aneh, namun Garo merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Meskipun ia sudah berada di tengah-tengah hutan yang penuh dengan kebebasan. Suatu hari saat Garo terbang melintasi langit biru, ia melihat sebuah sinar terang yang bersinar dari kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sebuah cahaya yang seolah memberikan janji akan kehidupan yang lebih baik. Penasaran, Garo memutuskan untuk terbang lebih dekat ke sumber cahaya itu, tanpa tahu bahwa itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Garo memulai perjalanan panjangnya meninggalkan hutan. Sepanjang perjalanan, ia melewati banyak tempat dan bertemu dengan berbagai jenis burung dan hewan lainnya. Meskipun banyak yang menyarankan agar Garo berhenti dan kembali ke hutan, hatinya terus terpanggil untuk mencari cahaya yang dilihatnya. Di tengah perjalanan, Garo bertemu dengan seekor burung elang tua yang sedang bertengger di atas batu besar. Burung elang itu memandang Garo dengan penuh perhatian dan berkata, "Kamu ingin mencari cahaya ya? Tapi tahukah kamu apa arti cahaya yang sesungguhnya?" Garo menjawab dengan penuh semangat, "Saya melihat cahaya itu jauh di depan sana. Saya merasa itulah yang bisa memberikan hidup saya makna yang lebih baik." Burung elang tersenyum dan berkata, "Cahaya yang kamu cari tidak selalu berada di luar sana, Garo. Kadang, cahaya sejati ada di dalam diri kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah menemukan cahaya itu dalam hati kita." Garo merasa bingung, namun ia mengucapkan terima kasih kepada elang dan melanjutkan perjalanannya. Meski nasihat elang itu terdengar bijaksana, Garo tetap merasa bahwa ia harus mencari cahaya yang lebih nyata. Beberapa hari kemudian, Garo sampai di sebuah danau besar yang jernih. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan saat itulah ia melihat bayangannya sendiri di permukaan air. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas sosoknya, yaitu burung gagak hitam yang tampak kuat, namun kesepian. Mata Garo mulai terbuka, dan ia mulai merenung. "Mengapa aku merasa hampa? Apakah cahaya yang aku cari ada di luar sana, atau justru di dalam diriku?" pikir Garo dalam hati. Pada saat itu, sebuah suara lembut datang dari arah pohon besar di pinggir danau. Ternyata itu adalah seekor burung hantu bijaksana yang telah lama mengamati Garo. Burung hantu itu berkata, "Cahaya yang kamu cari bukan sesuatu yang bisa kamu temui di luar dirimu. Cahaya itu adalah ketenangan dalam pikiran, kedamaian dalam hati, dan rasa syukur yang mendalam terhadap kehidupan yang kamu jalani." Garo merasa semakin bingung, namun burung hantu melanjutkan, "Cahaya yang kita cari seringkali sudah ada dalam diri kita. Garo, kamu hanya perlu untuk berhenti sejenak, meresapi keheningan, dan belajar untuk menerima diri sendiri." Garo duduk termenung di tepi danau, merenungkan kata-kata burung hantu. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada pencarian luar, namun tidak pernah melihat ke dalam dirinya. Selama ini ia mencari kebahagiaan dan kepuasan dari hal-hal eksternal. Namun, apa yang benar-benar ia butuhkan adalah ketenangan dan penerimaan terhadap dirinya sendiri. Di tengah keheningan, Garo mendengar suara angin yang berbisik lembut. Cahaya matahari yang hangat menyinari tubuhnya, dan ia merasa damai. Garo tahu cahaya yang ia cari bukanlah sesuatu yang terletak di luar sana, tetapi ada dalam hatinya sendiri. Cahaya itu adalah rasa syukur atas hidup yang ia jalani, penerimaan akan kekurangan dan kelebihan dirinya, serta kedamaian yang tercipta
dari kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah. Dengan pencerahan baru yang ia dapatkan, Garo kembali terbang menuju hutan tempat ia berasal. Namun kali ini ia terbang dengan jiwa yang lebih ringan dan hatinya lebih damai. Ketika ia kembali, teman-teman gagaknya menyambutnya dengan rasa heran. "Mengapa kau kembali?" tanya salah satu temannya. Garo tersenyum dan berkata, "Aku telah menemukan cahaya yang kucari. Cahaya itu bukan terletak pada tempat atau tujuan, melainkan ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu untuk berhenti sejenak, menerima dan bersyukur atas segala yang telah kita miliki." Mereka terdiam mendengar kata-kata Garo. Dari hari itu Garo tidak hanya menjadi lebih bijaksana, tetapi juga menjadi panutan bagi burung-burung lain di hutan. Ia mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang bisa ditemukan dalam diri kita sendiri. Jika kita tahu cara melihatnya, cahaya sejati tidak selalu berasal dari luar diri kita. Kadang, cahaya itu hadir dalam hati kita melalui ketenangan, penerimaan diri, dan rasa syukur. Kita semua memiliki cahaya itu, hanya perlu berhenti sejenak dan melihat dengan lebih dalam. Garo mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini, kita tidak selalu perlu mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang jauh. Seringkali, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Jadi, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Jika cerita Garo ini menginspirasi sobat, pastikan sobat untuk like, share, dan subscribe video ini agar lebih banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah bijaksana ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.